Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Bagas Purnomo. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan 4, yaitu tentang ragam dialog. Ragam dialog merupakan proses komunikasi antara dua atau lebih. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Sedangkan dalam secara interaksi manusia dan komputer, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Ragam dialog dapat diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi user dan sistem komputer. Tujuan ragam dialog adalah untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan. Beberapa sifat setiap ragam dialog: 1. Inisiatif, 2. Keluasan, 3. Kompleksitas, 5. Kekuatan, 6. Beban informasi. 1. Inisiatif, penggunaan memberikan tanggapan atas prompt atau yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Contohnya yes atau no di menu. Inisiatif oleh pengguna, keterbukaan lebih luas. Contohnya command line. Yang B, keluasan. Pengguna mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhannya. Yang C, kompleksitas, pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan ke dalam suatu sistem, dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalis atau keduanya. Yang D, kekuatan, jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Yang E, beban informasi. Dalam beban informasi, meneliti keberatan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna agar penyimpanan informasi itu dapat berdaya guna, dan beban informasi yang terkandung di suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan arus pengguna. Dan karakteristik ragam dialog: A. Konsistensi, B. Umpan balik, C. Oversibilitas, yang D. Kontorabilitas, E. Efisiensi, dan F. Keseimbangan. Yang A. Konsistensi, sistem yang akan mendorong pengembangan meletas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi petunjuk dan memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Yang B. Umpan balik, jika pengguna menggunakan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Akan tetapi pada program komputer yang tidak ramah, pengguna sering menunggu proses yang sedang berjalan. Sementara itu, pengguna tidak mengetahui akan status proses saat itu dan sedang melakukan proses komputasi, sedang mencetak hasil, atau bahkan komputernya macet atau hang karena suatu sebab. Yang C. Observasibilitas, sistem yang dikatakan mempunyai sifat observasibilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sungguh pengolahannya secara internasional sangat rumit. Yang D. Kontrolabilitas, merupakan kebalikan dari observabilitas, dan hal ini menampilkan bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol. Agar hal ini tidak tercapai, antarmukanya harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali. Yang E. Efisiensi,
Komputer yang melibatkan unjuk kerja manusia dengan komputer secara bersama-sama atau throughput yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan rekayasa lunak seperti tanggapan, lalu penyimpanan sistem. Seringkali perancangan lebih memilih untuk memanfaatkan teknologi baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Yang F, keseimbangan dalam perancangan sistem. Manusia komputer harus dapat membagi pekerja antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Kategori ragam dialog. A. Dialog berbasis perintah tunggal. Yang B. Dialog berbasis bahasa pemrograman. Yang C. Dialog berbasis pengisi formulir. Itulah penjelasan dari materi pertemuan keempat. Demikian, apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.